Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Berenang bersama rekannya, seorang remaja di Samarinda tenggelam di Sungai Karangmumus. Tiga pencuri sepeda motor di Balikpapan diringkus polisi. Mentawir, Sepaku Penajam Pasir Utara dijadikan sebagai pusat plasma nutfah nasional. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan rombongan mendatangi Mentawir Sepaku Penajam Pasir Utara Jumat siang. Lokasi tersebut disasar karena akan dijadikan sebagai pusat plasma nutfah nasional. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Kementerian LHK akan menggandeng sejumlah universitas. Mereka akan melakukan kerjasama melalui konsorsium akademik. Arahnya yakni tentang tata kelola rimba Nusantara dan rimba kota. Sehubungan dengan rencana diskusi bersama rektor-rektor tentang konsorsium akademik, yaitu bagaimana tata kelola rimba Nusantara, rimba kota yang akan dirintis oleh universitas-universitas, dalam hal ini UGM, IPB, Universitas Mula Waruman, ITB, dan Universitas Brawijaya. Jadi itu akan ada diskusi nanti dari para rektor bersama Bapak Presiden, dan tentu nanti kami akan menindaklanjuti bagaimana pelaksanaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga tadi mencek kesiapan untuk groundbreaking pembangunan pusat plasma nutfah nasional. Di tempat inilah akan dibangun biotek, laboratorium, pembibitan, dan sumber daya genetik. Lokasi ini pun akan dijadikan sebagai ekowisata. Untuk mencapai tahap tersebut, maka berbagai fasilitasnya segera dilengkapi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Petugas dari Balai Karantina Bandara Kalimarau Berau ini harus memeriksa satu demi satu kotak styrofoam atau kotak dari busa plastik. Ini dilakukan saat isi dalam kotak berupa ikan laut jenis bawal beku dan kepiting itu hendak diekspor. Setelahnya kotak tersebut disegel. Kepala Badan Layanan Umum Kelas 1 Kalimarau menyebut, layanan seperti itu dilakukan setelah bandara ini memiliki kargo tersendiri. Pengangkutannya yakni dengan menggunakan pesawat reguler yang biasa mengangkut penumpang di bandara tersebut. Walaupun memang tidak sesuai diharapkan yang datang ke pesawat khusus kargo, akan tetapi pesawat reguler yang isi yang penumpang itu bisa mengangkut kargo yang notabene bukan hanya kargo domestik tapi juga ekspor. Nah, ini sangat luar biasa dan berita bagus buat para pelaku usaha dan juga masyarakat bagaimana bisa mengoptimalkan potensi kargo ini. Yang pastinya kalau sudah dimulai dengan adanya ekspor, berarti kita sepakat bahwa komoditas Berau ini punya nilai internasional, itu jangka pendeknya punya nilai internasional, dan tidak menutup kemungkinan akan mengikuti komoditas lainnya yang kemarin pada tanggal 29 Juli itu dikirimnya baru medium otak saja, seperti light wrap itu
sejumlah 2 koli sebanyak 65 kilo dan 10 koli ikan segar. Langkah strategis ini diyakini akan ikut mendorong percepatan bisnis nelayan di pesisir Berau. Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Gedung Tarakan Art and Convention Center atau TACC di Kampung 4 Tarakan Timur inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pelantikan anggota DPRD periode 2024-2029. Total undangan yang akan datang mencapai 1.000 orang. Sekretaris DPRD Tarakan Hamsyah menyatakan, pelantikan akan dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2024. Saat ini persiapannya sudah mencapai 75%. Proses pelantikannya akan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Insya Allah tanggal 12 Agustus 2024. Kalau untuk lokasinya di mana? Lokasinya di TACC, TACC Kampung 4. Oh, Kampung 4. Masuk Kampung 4 ya itu ya, masuk siap. Kampung 4 di belakang Islam Center itu. Insya Allah sudah persiapan sudah 75%. Ya, kita nanti akan memulai tanggal 8 mendekor sana sampai gladi bersih mungkin sekitar tanggal 11 ya. Tanggal 11 insya Allah. Terus untuk undangan-undangan rencananya siapa aja, Bro? Sudah kita persiapkan, tinggal nanti kita kirim. Nanti teknis pelantikannya gimana, Pak? Jam Yes, berapa? Gitu? Startnya kalau nggak salah itu jam 9 pagi, tapi sebelumnya sudah ada harus standby di sana. Jumlah anggota yang dilantik sebanyak 30 orang. Prosesnya bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2019-2024. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Provinsi dan di Kabupaten Berau. Mungkin saya kenal dulu, saya Ridwan. Diskusi antara wartawan Berau dan PWI Kaltim serta Dewan Pers ini berlangsung di Tanjung Redap, Kabupaten Berau, Jumat siang. Diskusi ini menarik karena berbagai pertanyaan disodorkan oleh para wartawan kepada narasumber. Yang mana sebelumnya perusahaan memiliki satu KBRI. Wakil Direktur Kompetensi PWI Pusat Endro S. Effendi menyebut, wartawan daerah harus mengembangkan kemampuan. Ini karena Berau menjadi daerah penyangga ibu kota negara. Jika saja wartawan lokal tidak mengembangkan diri, maka berbagai potensi dan keunggulan di daerah akan terabaikan. Menggunakan di website ya. Tidak saja rasa-rasanya kalau ada pelatihan jurnalistik atau pelatihan tentang membutuhkan wartawan-wartawan yang berkualitas karena sebagai daerah perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Berau sendiri yang mempunyai potensi wisata yang luar biasa itu membutuhkan para wartawan yang tangguh, para wartawan yang berkualitas sehingga mendukung kemajuan Berau ini sebagai kemajuan yang paling utara. Jadi wilayah paling utara di Kalimantan Timur bisa semakin maju dan itu akan mendukung pertumbuhan Kalimantan Timur sekaligus menyongsong Kalimantan Timur sebagai ibu kota negara. Tentu Berau akan terkena dampaknya sebagai tujuan wisata utama saat IKN nanti berjalan dengan baik. Yang disampaikan tadi ada menyebut wartawan harus independen dan masyarakat. Diskusi ini diselingi pelantikan pengurus PWI Berau periode 2024-2027. Yudi Perdana sebagai ketua terpilih berjanji untuk meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan wartawan di daerahnya. Program tentu kita akan melanjutkan program-program yang sebelumnya yang sudah baik, terutama yang kaitannya dengan kerohanian yang alhamdulillah
Alhamdulillah setiap tahun PWI Berau bisa memberangkatkan 1 wartawan untuk umroh ke Tanah Suci. Program-program pendidikan, peningkatan kompetensi dan sebagainya tentu akan kita lanjutkan dengan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak-pihak pemerintah, swasta, dan stakeholder lainnya. Ada 3 tokoh yang kemudian muncul di kepala saya secara sepintas. Para wartawan yang terpilih menjadi pengurus juga diimbau lebih bijak, terlebih saat memasuki musim pilkada seperti sekarang. Peringatan ini disampaikan agar netralitas wartawan senantiasa terjaga. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Untuk menertibkan itu, silakan Bapak. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Akhirnya, saya Eufolia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa.